Shalom buat semuanya. Apakah suara saya terdengar semuanya? Dengar Bu. Oke, Terdengar terima Ibu. kasih. Jelas. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ada banyak orang yang selalu berpikir bahwa berhubungan dengan surga, menerima sesuatu dari Tuhan, ataupun mendapatkan banyak hal itu karena kita layak, saudara. Atau karena kita sudah melakukan A, B, C, karena kita punya iman, karena kita baik, saudara. Dan itu adalah sesuatu tipuan iblis sebenarnya. Pasti ada bagian kita. Tapi seperti yang saya selalu bilang, bagian kita itu cuma 0,01%. Sedangkan bagian Tuhan itu 9,999%. Nah saudara, bagian kita itu sangat kecil, sangat kecil. Dan bagian kita itu seringkali saudara ya, hanya satu hal, satu perkataan, satu ketaatan, satu kerinduan yang sebenarnya cuma setitik saudara. Dan itu cukup untuk membuka dan untuk membawa kita ke level-level surga. Kenapa? Karena memang hati Tuhan yang sangat merindukan. Saudara yang sangat pengen untuk kita masuk. Sangat pengen saudara untuk kita ya dipeluk, untuk kita lebih intim. Itu dari pihak Tuhan, bukan dari pihak kita. Saudara, mari kita saya cuma ambil 2 ayat pagi hari ini, tapi saya berdoa supaya ayat ini membekali dan memberikan pada saudara sesuatu yang benar-benar. Saudara, menurut saya semua yang terjadi di Mahanaim itu dasarnya salah satunya adalah karena pewahyuan. Saudara, saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang pintar, saya cuma mendengar satu kata dan melakukan, dan itu jadi seperti hari ini. Saudara, setiap kali ada masalah, setiap kali ada persoalan, saya cuma mendengar satu kata. Dan saudara, selebihnya saya melihat Tuhan mengerjakan ketika bagian saya adalah percaya. Saudara, pada waktu kita pergi ke Israel satu pesawat, saya cuma mendengar satu kata, satu pesawat. Saudara, pada waktu kita di laut, saya cuma mendengar saudara satu kapal. Dan kemudian sisanya Tuhan yang menyediakan. Nah, pagi hari ini saya berharap saudara semua untuk menghadapi tahun-tahun di depan. Tapi untuk menghadapi 8 dan 9, untuk menghadapi hari Jumat, coba berkata, Tuhan wahyukan satu kata. Wahyukan satu kata saja. Biar satu kata itu Tuhan menjadi benih dalam hidupku. Biar satu kata itu menjadi dasar dalam imanku. Biar satu kata itu membangkitkan kerinduanku. Biar satu kata itu bahkan memulihkan setiap lukaku. Biar satu kata itu bahkan menghidupkan setiap yang sudah mati dalam hidupku. Nah saudara, mari kita baca di dalam Amsal 29 ayat 18. Jika tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, pertama saudara cuma butuh minta wahyu. Saudara, satu kata itu wahyu. Kita berkata, Tuhan berikan pewahyuanmu. Karena dari pewahyuan saudara akan membawa pengertian. Saudara tiba-tiba akan ngerti. Dari pengertian itu akan merubah semua yang ada di otak saudara. Merubah cara hidupmu, merubah imanmu, merubah sikapmu. Dari perubahan itu melahirkan iman. Dan dari iman itu akan mendatangkan keajaiban. Tapi saudara, mari kita baca di dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Ibraninya. Saudara, Revelation itu bahasa Ibraninya adalah Hason, saudara. Saudara, adalah Hason itu adalah komunikasi ilahi. Saudara bayangkan, ya, saudara, pewahyuan itu komunikasi yang sangat-sangat, saudara, dibutuhkan untuk saudara berhubungan dengan Tuhan, ya. Saudara, dan itu akan membuat saudara ya diperlengkapi, saudara di cover, dan saudara diselamatkan. Sedangkan sebaliknya, kalau saudara tidak punya itu, maka saudara telanjang, saudara tiba-tiba tidak tercover, dan tiba-tiba lenyap dan binasa. Nah, saudara, yang pertama telanjang, atau saya lebih suka sebenarnya saudara ya, saudara tidak diperlengkapi, saudara. Saudara bayangkan saudara menghadapi iblis dan saudara tidak diperlengkapi. Tapi kalau saudara terima satu pewahyuan, saudara tidak bilang seperti pada waktu kita pergi ke Israel, iblis bilang tidak ada pesawat, iblis bilang tidak mungkin,
Iblis bilang nggak bisa. Saya cuma bilang Tuhan berkata ada. Tuhan berkata ada pesawat. Dan saya tinggal Tuhan bilang, nyanyi nak. Saya nyanyi lagu itu yang Tuhan hari itu Tuhan kasih cuma sekali lagi Tuhan tolong. Saya nyanyi mungkin sudah ratusan kali. Saya cuma nyanyi sekali lagi Tuhan tolong. Sekali lagi Tuhan sediakan. Saya berdiri di hadapan iblis face to face. Saudara, saya tidak telanjang. Tapi saya diperlengkapi dengan satu ayat. Bahwa Tuhan berkata ada satu pesawat yang aku sudah sediakan. Nah, kalau dalam hidupmu saudara menerima pewahyuan dan saudara bisa berkata iblis, Tuhan berkata. Bahkan Yesus pada waktu menghadapi iblis dia berkata ada tertulis. Saudara, itulah pewahyuan. Yang kedua tercover saudara. Saudara, itu segalanya akan tercover. Saudara ya, baik itu uang, baik itu saudara biaya, baik itu saudara mungkin kesehatan, orang-orang yang kita butuhkan, semua akan tercover kalau saudara terima pewahyuan. Dan saudara yang pasti saudara akan diselamatkan dan saudara tidak akan binasa. Nah, saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Di dalam bahasanya yang lain, saudara, apa yang artinya keep the law, ya, saudara, atau ada di dalam hukum. Saudara, yang pertama itu adalah memperhatikan. Saudara, banyak orang itu sudah dapat wahyu 1-2 kata, atau 1-2 hal, tapi dia tidak memperhatikan. Saudara, selesai acara lupa. Bahkan dia tidak dapat pada waktu kemarin. Saudara ya, misalnya pada waktu Yom Kippur, Tuhan bilang tulis nak, tulis. Dia tidak memperhatikan. Apa yang hari itu Tuhan janjikan, Tuhan dia tidak memperhatikan. Nah, ini yang artinya tidak di jalan hukum. Saudara, yang kedua, menyelidiki. Saudara, sebenarnya Batra itu sangat kaya. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak pernah berubah sekalipun 10 tahun di Batra? Dia nggak pernah menyelidiki. Saudara, saya ketemu dengan banyak orang. Saudara, saya bilang panggilannya apa? Terus mereka masih nanya begini, Bu, saya sudah 12 tahun di dalam Batra, tetapi saya tidak yakin panggilan saya. Nah, ini kan karena dia tidak menyelidiki. Dia tidak menyelidiki apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, apa kekuatannya, apa yang menjadi bagiannya. 10 tahun, saudara. Ada yang 10 tahun, dia tahu panggilannya imam. Dia dapat ayat jelas. Tapi saudara ya, saudara. Ketika saudara saya tanya, kamu tahu tentang dupa, kamu tahu tentang doa, kamu tahu tentang... saudara. Dia sama sekali tidak tahu. Padahal dia seorang imam. Saudara, ada yang panggilannya tentara, tapi mengangkat pedang aja tidak tahu. Bagaimana saudara, dia punya senjata apa saja tidak tahu. Kenapa? Tidak menyelidiki. Saudara, tapi ada satu bagiannya itu apa? Saudara, tetap di dalam hukum artinya juga menantikan Tuhan. Saudara, kadang-kadang yang susah adalah ketika kita dapat sebuah masalah, kita itu nunggu caranya Tuhan dan tidak pakai caranya kita. Saudara, pada waktu kita dapat tugas misalnya dari Bunita atau dari yang lain, atau kita hanya tahu nih tanggal 8 dan kita menantikan Tuhan, Tuhan maumu apa? Saudara, itu yang membuat sampai hari ini Mahanaim ada 28 tahun. Saudara, ada banyak orang berkata bahwa kebanyakan pelayanan itu bertahan sekitar 10 tahun. Dan kita bersyukur kalau Mahanaim ada 28 tahun. Saudara, dan banyak pelayanan berhenti. Kenapa? Karena mereka mulai memakai cara manusia, kebiasaan manusia. Dan mereka tidak sabar untuk menantikan Tuhan. Mereka just melakukan apa yang sudah menjadi biasa. Saudara, karena itu saya berharap kita ini enggak menjadi biasa, saudara. Saudara, kita ini menerima sangat banyak, sangat banyak. Ya, setiap roti, setiap senjata, setiap yang diangkat. Saudara, saya merasa Yom Kippur Tuhan kasih sangat banyak. Tapi ini saudara, Rosa sana Tuhan kasih sangat banyak. Dan sekarang saudara, tanggal 8 kita sudah menerima lagi sangat banyak lagi. Nah saudara, mari kita menantikan Tuhan. Dan yang terakhir, regard, saudara, artinya menghargai.
Seberapa saudara menghargai? Kemarin Ibu Lydia berkata buat yang dengar semuanya, kalau saudara dimanapun berada, siapkan saudara ya dupa. Karena pada tanggal saudara 8 kita semua akan menaikkan dupa. Semua orang masing-masing akan menaikkan dupa. Dan Bu Lydia berkata kebanyakan orang tidak pernah memasang dupa di rumahnya. Saudara, dan mereka berkata itu bagian imam atau itu dupa, saudara ya, kayak kelenik. Saudara, dupa adalah sesuatu yang jelas Alkitab tulis. Bahkan di dalam, saudara, di dalam Wahyu ditulis nanti di surga tetap ada dupa dan kemenyan. Nah, saudara, kalau saudara punya, alangkah baiknya saudara memasang, ya. Nah, itu adalah tanda menghargai, menghargai. Saudara, dan terakhir the law itu juga artinya saudara petunjuk atau manner, ya, tata cara surga. Saudara, saya berharap saudara menangkap pagi ini. Kalau diterjemahkan kurang lebih, ya, next PPT-nya, bila tidak ada pewahyuan, ya, tidak ada komunikasi ilahi, maka orang itu akan menjadi telanjang, tidak tercover, lenyap dan binasa. Ya, tetapi berbahagialah ia yang memperhatikan, menyelidiki, menantikan, menghargai, dan melakukan hukum, petunjuk, dan tata cara surga. Saudara, buat saya ini satu aja ayat ini. Kalau saudara menangkap, maka saudara akan menerima sangat banyak, saudara, pada waktu nanti tanggal 8. Saudara, hari-hari ini saya berharap saudara semua berkata, Tuhan kasih saya satu pewahyuan. Apa yang kau mau Tuhan? Apa yang kau mau? Kasih saya satu pewahyuan. Misalnya saudara dapat pewahyuan buat nanti hari Jumat, saudara di Zoom ini, saudara suruh menari. Pegang itu. Kenapa saudara mesti menari? Kalau misalnya saudara berkat Tuhan dapat pewahyuannya adalah nanti saudara ya berdirilah di luar, ya, atau berdirilah di antara di dekat laut. Saudara lakukan apa saja, maka saudara akan terima sangat banyak. Tanggal 8 kalau saudara yang bisa hadir, atau saudara streaming, kalau saudara bisa hadir dan Tuhan mungkin berkata, nak bawa, ya, bawa dupa, bawa wangi-wangian. Saudara lakukan apa saja yang Tuhan suruh. Itu akan membuat sesuatu yang sangat dahsyat. Sekali lagi, saudara akan menerima berkatnya apa? Kalau saudara mendapat pewahyuan, maka saudara yang pertama diperlengkapi. Saudara tidak menjadi telanjang, tapi saudara akan diperlengkapi. Yang kedua, saudara tercover semua. Keuanganmu, kebutuhanmu, saudara ya, kekuatanmu, semua akan tercover. Saudara yang ketiga, engkau tidak akan binasa. Engkau akan mendapat hidup yang kekal. Nah, saudara next, ya, langsung. Saudara pewahyuan, ya, bahasa Inggrisnya skip aja. Jika rakyat tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, mereka akan tersandung sendiri. Ini bahasa lain dan terjemahan yang lain, ya. Saudara, dia bilang jika kita ini nggak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara, itu yang membuat berbeda antara Bunita, ini maaf ya saudara ya, dengan banyak saudara orang-orang lain. Saudara, mereka enggak, orang lain enggak pernah bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Buat orang lain ini cuma satu kegiatan. Tapi buat Bunita ini adalah sebuah kerinduan Tuhan untuk menyambar, untuk memberikan, untuk membuat apa saja. Saudara, buat orang lain, saudara, setiap ulang tahun dirayain dengan potong kue di gerejanya. Saudara ya, tiup lilin, kemudian nyanyi satu lagu, selamat ulang tahun, selesai. Saudara, buat saya, begitu saya ulang tahun, ayatnya jelas berkata, minta apa saja, maka aku akan memberikan. Saudara, buat saya, pada waktu saya ulang tahun, pada waktu Mahanaim ulang tahun, saya tahu surga bersorak-sorai. Saudara, buat saya, dengan pengertian Tuhan sedang mengerjakan apa. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, nak, aku sediakan 7 mata air. Aku sediakan 12, bayangkan saudara, gudang. Aku sediakan 7 air terjun. Aku sediakan 7 kolam. Aku sediakan 9 buah roh. Aku sediakan 9 karunia. Wow, saudara, buat saya
Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini bukan sesuatu, saudara, yang biasa. Saudara, saya itu melihat cucu saya, saudara. Walaupun saya gemes, tapi ya saya melihat itulah iman dan itulah yang menggerakkan Bunita, itu menggerakkan Burut. Saudara tahu ya, di antara pemimpin, 2 orang yang sebenarnya sibuk, pelit, susah digerakkan, itu ya. Itu kecuali Tuhan yang menggerakkan. Adalah Bunita dan Burut, saudara. Kalau yang lain itu ya oke lah, kita berbaik-baik hati, senyum-senyum sedikit, saudara kita minta tolong, itu masih bisa lah, saudara. Tapi kalau saudara dengan Bunita dan Burut, saudara butuh sesuatu yang ilahi untuk menggerakkan mereka. Saudara butuh sesuatu yang unik dan sesuatu yang benar-benar sejati, istilah saya. Tapi saudara, Elion cucu saya itu, saudara, dia mau ulang tahun. Dan dia dengan santainya bilang ke semua orang, termasuk ke Bunita. Dia bilang begini, Tante Ita itu sayang Eon. Dan Eon mau ulang tahun. Eon nanti mau pergi sama Tante Ita dan mau beli mainan yang banyak sekali. Banyak sekali. Dan pasti gak dilarang karena Tante Ita kaya. Saudara, saya sering ngomong gini, Yon sayang, mainanmu udah banyak. Ini anak umur 3 tahun ya, saudara. Mainanmu udah banyak. Sayang, kalau beli mainan terus, dia bilang apa? Enggak apa-apa, Tante Ita kaya banget. Jadi Tante Ita pasti boleh Eon beli mainan banyak sekali. Banyak sekali. Dan nanti semuanya Tante Ita yang bayar. Saudara, saya tuh melihat ya, imannya Eon, saudara, pewahyuannya Eon, dia tahu apa yang dikerjakan Nita. Dia tahu bahwa Nita sayang sama dia. Keyakinannya itu menggerakkan Bunita dan Burut. Saudara, dan saya kesal karena dia bilang sama cicinya begini. Cicinya Miel lebih besar ya sama dia. Dia bilang gini, Cece, Tante Ita sama Tante Ruth tuh sayangnya sama Eon. Kalau beliin hadiah, Cece 1, Eon 3 katanya. Nanti kalau Eon dapat 4, Cece 2. Saudara, saya bilang ini gimana sih? Tapi dia punya iman, saudara. Dan ketika saya mau marah, Tuhan ngomong gini, ya itulah kamu. Kenapa kamu menerima selalu lebih banyak? Ya, karena imanmu. Pendeta lain gak punya iman buat menerima sebanyak kamu. Pendeta lain gak punya iman untuk menerima 7 sungai, 7 air terjun. Pendeta lain berpikir bahwa ya mereka cuma terima urapan. Ya sedikit bergetar sudah bahagia. Tapi kamu selalu berkata, saya pengen 7 air terjun, pengen 7 urapan. Saudara, dan apapun yang kau percaya, karena kau bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Saudara, saya sampai telepon Bunita sama Burut, saya tanya gini, kenapa kamu kasih Eon lebih banyak daripada Cece? Dia bilang, ya dia selalu menyebutkan itu. Dan dia selalu bilang ini, Tante Ruth, Tante Rita, ini buat Eon. Karena Tante Nita sayang Eon. Karena Tante Nita kaya. Terjadilah seperti itu. Saudara, sekali lagi, bisakah saudara melihat dengan iman? Saudara, bisakah saudara melihat semua yang Tuhan sediakan? Bisakah saudara melihat pekerjaan Tuhan? Saudara, bahkan ketika saudara tidak lihat, saudara Elion nggak lihat uangnya Bunita, uangnya Burut. Elion nggak lihat, saudara ya, barang-barangnya. Tapi dia melihat pekerjaannya. Dia bisa berkata, Tante Nita itu kaya, Oma, tenang aja. Saudara, dia mau ulang tahun dan dia sudah bilang, Oma, nanti Eon kalau ulang tahun, ada hari pergi sama Tante Nita ke kebun binatang. Habis itu makan, habis itu belanja mainan yang banyak sekali, katanya. Saudara, sampai saya bilang, Nita, kamu sudah janji. Nita bilang, ya dia terus ngomong, ujungnya saya iyain. Bisakah saudara melihat pekerjaan Tuhan? Seperti itu, saudara. Maka saudara pasti akan menerimanya. Saudara, tetapi mereka yang tidak bisa melihat, mereka akan tersandung. Mereka kata lain dari tersandung, mereka tidak mendapat apa-apa. Saudara, tapi saat ayatnya lihat, mereka menghadiri, mendampingi, hadir aja.
Saudara, pada waktu saudara hadir pagi hari ini, pada waktu saudara hadir nanti tanggal saudara ya di Jumat, pada waktu saudara hadir saudara hari Sabtu, saudara akan menerima. Pada waktu saudara mendampingi, duduk aja di sebelah pemimpin. Pada waktu saudara memperhatikan, maka saudara akan disingkapkan dan saudara akan menjadi orang-orang yang paling diberkati. Mari belajar untuk sungguh-sungguh menerima. Saudara yang masih di dalam pewahyuan ya, dalam bahasa yang berbeda, saudara dari terjemahan NLT, saat orang-orang menerima arahan ilahi, mereka saat orang tidak menerima arahan ilahi, mereka akan menjadi liar. Saudara, ini waktunya menerima arahan ya. Tapi siapa yang mentaati hukum, petunjuk tata cara surga akan bersukacita. Saudara, mari hari-hari ini kita ini akan bersukacita, bersorak-sorai. Ini salah satu kesaksian saja. Saudara, waktu saya berkata jaralah emas, jaralah perak, sebenarnya bukan saya yang pertama kali dapat, tapi Ibu Nani dapat ayat di Nahum. Kemudian Tuhan bilang, perhatikan. Saudara, Ibu Nani sebenarnya tidak membaca sampai jaralah emas, jaralah perak. Tapi Tuhan bilang, perhatikan. Saudara, dan begitu perhatikan, saya lihat jaralah emas, jaralah perak. Saudara, saya langsung nangkap. Saya bilang, amin Tuhan, saya beli. Saudara, saya langsung beli emas, saya beli perak, saudara. Saudara, dan saya untung lumayan lah saudara ya. Saya untung cukup banyak. Hanya gara-gara dari satu ayat itu. Dan saya langsung bertindak saudara. Dan saya langsung untung. Tapi yang lebih lagi, saudara Randy dan Nike langsung berpikir, jaralah emas, jaralah perak. Dia tanya, Tuhan bagaimana? Dia langsung tanya saudara ke orang, Pak, Bu, gimana kalau saya bisa jadi, bisa nggak saya jadi reseller? Bisa nggak saya yang jualan dan saya dapat komisi? Dia ngomong begitu sama pabrik perak, saudara. Saudara, dan kemudian pabrik peraknya sampai kaget karena selama ini mereka tidak pernah terima reseller. Saudara, mereka tidak pernah terima orang yang mengajukan diri mau jualan perak dan emas. Saudara, dan kemudian mereka berkata, oke, kamu akan saya kasih berapa persen. Itu saudara. Terus kemudian dia bilang, kalau begitu Pak, boleh nggak saya cetak perak dan emasnya tetap dalam bentuk logam biasa, tetapi ada model-model yang saya bikin sendiri. Orangnya bilang, oke boleh, bisa kok, itu nggak apa-apa, murah. Saudara, dan dia mulai jualan. Dia mulai jualan itu ke pabrik, mereka jualan ke perusahaan, mereka jual saudara ya ke orang-orang yang mau beli, dan ujungnya mereka mendapat untung ratusan juta. Saudara, sekali lagi, hanya satu kata, jaralah emas, jaralah perak. Saudara, kalau saudara menangkap dan memperhatikan, maka saudara menerima sangat banyak. Saya berdoa pagi hari ini, saudara menangkap ini. Saudara, ayat yang kedua yang saya ingin bagikan adalah ayat yang membuat Mahanaim hari ini ada. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah. Saudara, saya tahu Mahanaim adalah terdiri dari orang-orang jelek, pelacur, pembunuh, ada pemerkosa, ada yang bekas narapidana, narkoba, ada yang bekas saudara ya, orang-orang yang benar-benar nipu, bohong, semua komplit lah saudara, berzina. Tapi kenapa mereka hari ini bisa berdiri dengan kuat? Karena mereka tahu mereka sudah mati bagi dosa. Selesai. Saudara, yang lama sudah selesai. Dan mereka melihat bahwa hidup mereka adalah hidup bagi Kristus. Saudara, mereka berkata, iblis mau nuntut apapun, lu pezina, sudah selesai. Kamu itu pendosa, sudah selesai. Kamu itu dulu ya tukang bikin masalah, sudah selesai. Dan mereka hidup bagi Kristus. Saudara, hari ini saya cuma berkata, ayo mau gak sih? Saudara, di depan akan ada 7 tahun yang ajaib. Saudara, dan kata hidup bagi Kristus, seberapa, ini statement saya ya, seberapa kita berani mati, sebenarnya seberapa kita berani melepaskan hak, melepaskan perasaan, melepaskan kenyamanan. Saudara, kata mati, kalau buat saya ini saudara, sesimpel itu. Berkata, enough iblis, selesai.
Lu udah gak usah ngomong tentang perasaan gua, maunya gua, pengennya gua, masa lalu gua. Karena saya sudah melepaskan hak saya, sudah melepaskan perasaan saya, sudah merasakan kenyamanan saya, sudah melepaskan masa lalu saya. Saudara, dan mulailah saudara, mulai sekarang hidup bagi Kristus. Ayatnya berkata, sejak sekarang pikirkanlah seperti ini. Dosa sudah selesai, sudah mati. Itu bahasa orang mati, gak ada lagi buat kita. Dan aku sudah gak pahami, sudah gak berarti apa-apa. Dosa itu gak ada artinya buat saya. Ya, saudara, setiap kali dosa dikasih bilang, gak ada sengatmu, gak ada gunanya, udah gak efek ke saya, gak efek. Tetapi saudara mulai berkata, Tuhan yang berbicara dengan bahasa saya. Bahasa ibu itu artinya bahasa yang sejati, bahasaku. Dan itu yang saya percayai, itu yang saya pakai. Ya, biarlah Tuhan yang menguasai, saya hidup bagi Tuhan. Saudara, saya tidak perpanjang. Saya cuma mau berkata, saudara, jangan yang susah-susah. Jangan berpikir, saudara, nanti saya mesti ngapain, saya harus persembahkan apa. Saudara, buat hari ini, berkata Tuhan, kasih saya satu wahyu, dan buat saya melakukannya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara, ada seorang ibu datang ke tempat saya, dan ibu ini ditinggal suami. Dia masih punya 4 anak. Saudara, dan ibu ini, saudara, tidak punya pekerjaan, benar-benar tidak pernah bekerja selama ini suaminya. Dan yang lebih mengerikan lagi, saudara, dia belum punya rumah, belum punya apa-apa. Saudara, suaminya hanya sekedar hidup dan kemudian meninggal dunia, memberikan biasanya bulanan. Saudara, dan waktu itu dia datang dan dengan air mata dia nangis, dan dia cuma bilang begini, ajaiblah ibu ini, Bu, doakan saya, kasih saya satu saja yang Tuhan mau. Kasih saya satu perkataan, dan saya akan hidup dari kata Tuhan. Saudara, dan waktu itu saya berdoa dan Tuhan bilang begini, Tuhan berikan engkau karunia kesembuhan, dan itu akan cukup membuat engkau hidup. Saudara, sampai saya bilang ini, Tuhan, ini gak ada jalan keluar rasanya. Ibu dengan 4 anak, gak punya rumah, gak punya kerjaan, gak pernah pelayanan. Tapi ibu ini punya iman. Dia cuma bilang, saya butuh satu kata. Dan satu kata itu cukup buat saya dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang kerja, saya kerja. Kalau Tuhan bilang saya diem, saya diem. Kalau Tuhan suruh saya jadi pembantu, saya jadi pembantu. Kalau Tuhan suruh saya titipin anak saya ke orang, saya akan lakukan. Saya cuma butuh satu kata. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, Tuhan bilang, aku berikan kepadanya karunia kesembuhan. Dan itu cukup untuk membuat dia hidup. Saudara, selesai ibu ini pulang, saya sendiri yang deg-degan dan gak tahu bagaimana. Saudara, ibu ini pergi ke rumah sakit di jam besuk. Dan dia mulai mendoakan orang-orang yang dia temui dan yang mau didoakan. Saudara, singkat cerita, ada lebih dari 4-5 orang yang sembuh. Dan orang ini mulai memanggil dia, saudara, di rumahnya untuk mendoakan. Sampai singkat cerita, saudara, ada 2 yang luar biasa sembuh, yaitu jaksa yang kena kanker. Dan saudara, ini jaksa sembuh total. Dan jaksa ini membuatkan dia di depan rumahnya sebuah toko kecil lah, saudara, seperti Indomart tapi kecil-kecilan begitu, warung, saudara, diperlengkapi semuanya. Dan dia bilang, Bu, jadi ibu setiap hari bisa jualan dan ibu juga bisa makan dari sini dan ibu tidak akan kelaparan, saudara. Dan itu jalan dengan luar biasa. Dan satu orang lagi, saudara, orang kaya, dokter sudah angkat tangan, dia disembuhkan total dan orang itu membelikan dia rumah, saudara. Dan kemudian sampai hari ini dia menyelesaikan anak-anaknya sekolah, anak-anaknya menjadi besar. Karena ibu ini hidup cuma dari satu kebenaran, saudara, yaitu apa? Saudara, mendoakan orang sakit dan orang menjadi sembuh. Sampai hari ini keempat anaknya semua selesai sekolah. Ibu ini sudah keliling dunia, pergi kemana-mana, hanya karena satu perkataan. Saya berdoa, saudara menerima satu wahyu, dan saudara akan melihat betapa ajaibnya semua yang Tuhan sediakan buat saudara
Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Nita. Iya, Bapak Ibu, sekali lagi, hari itu pada waktu saya berdoa, Tuhan berkata tentang akan ada sebuah roh rakus yang akan menyerbu bumi. Dan itu saya melihat itu bukan roh rakus yang bagus, tetapi roh rakus yang membuat manusia satu dengan yang lain saling memukul, saling membunuh, bahkan manusia makan manusia. Dan hari itu Tuhan berkata, tetapi aku Tuhan, aku akan memberikan roh haus dan lapar. Bukan lagi tentang makanan dan minuman, tetapi roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Itulah yang saya hari-hari ini terus saya minta sama Tuhan. Tuhan, kuasai aku. Tuhan, mari Tuhan terobosi aku. Sampai hatiku ini sungguh-sungguh menginginkan semua yang Engkau ingin curahkan. Dan Tuhan itu berkata seperti ini. Nah, waktunya sudah tidak ada lagi. Waktunya sudah tidak lama lagi. Aku butuh untuk banyak anak-anakku yang rindu dan mau bergaul, bergerak dengan rohnya. Seperti yang tadi Ibu Iin ceritakan. Kita akan mulai bergerak dengan Roh Kudus. Kita bergerak pada waktu kita mendoakan, pada waktu kita menjumpai orang. Dan itu kita akan dipimpin dengan Roh Kudus sedemikian rupa. Tapi Roh Kudus ini tidak bisa memaksa kita. Roh Kudus ini hanya bisa untuk kita ini inginkan. Roh Kudus ini hanya bisa masuk dan berkuasa pada waktu kita ini menyiapkan hati kita. Ya, mari saya bacakan ya. Dikatakan seperti ini. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Hari itu ini dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Hari itu Tuhan ini berbicara kepada bangsa Israel. Dan hari itu bangsa Israel yang dikeluarkan dari padang gurun, dikeluarkan dari Mesir. Hari itu mereka marah dengan Tuhan. Hari itu mereka menuntut Tuhan, mereka sudah lihat mujizat. Mereka lihat tiang awan, tiang api. Mereka melihat mereka makan dari mana yang diturunkan. Dan hari itu juga dia, bangsa Israel, tidak pernah bisa dipuaskan Tuhan. Tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak pernah berkata puas dengan Tuhan. Mereka selalu merindukan sebuah kehausan. Mereka memiliki kerakusan, kerinduan untuk sekali lagi kembali ke Mesir. Aku mau yang dunia, aku mau yang dunia siapkan. Dan hari itu bangsa Israel dikatakan apa? Ada sebuah roh nafsu rakus. Dikatakan orang-orang bajingan ini, mereka kemasukan nafsu rakus. Bapak Ibu, saya cuma mau sekali lagi semua untuk semua yang ada Heavenly Realm. Sekali lagi, kita ini kalau pada waktu Tuhan, pada waktu dunia dikuasai dengan yang namanya nafsu rakus. Sekali lagi, itu bukan berarti artinya kita bisa lolos. Bukan artinya kita terlewatkan. Karena ini hari itu bangsa Israel pun, bahkan bangsa Israel dipanggil bajingan-bajingan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bangsa Israel kemasukan nafsu rakus. Jangan pernah pikir kita ini baik-baik saja. Pada waktu nanti bumi dikuasai oleh nafsu rakus. Tetapi sekali lagi pada waktu kita meminta hidup kita dikuasai oleh
haus dan lapar akan Tuhan, maka nafsu rakus itu tidak bisa masuk. Nafsu rakus itu tidak bisa mengenai kita. Itu menyelamatkan kita. Sekali lagi pada waktu saya pelajari tentang kerakusan, Alkitab selalu berkata tentang sebuah kerakusan akan yang namanya semua yang dari dunia. Ya, ada nafsu rakus untuk cepat jadi kaya. Mungkin tidak ada kok dari kita yang tidak pengen kaya. Tapi pada waktu engkau rakus dan pengen cepat jadi kaya, kalau kita tidak dikuasai oleh roh haus dan lapar yang dari Tuhan, maka kita akan terhilang, maka kita akan terseret, maka kita akan dikuasai oleh roh haus, roh rakus ini. Bapak Ibu, kita tahu raja yang terkaya sampai hari ini itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Salomo. Jadi seberapapun kita pengen menjadi kaya raya, yang namanya rakus tidak akan pernah membawa kamu menjadi sangat kaya. Tapi seorang Salomo yang dia merindukan, dia berkata, Tuhan aku minta hikmat. Intinya dia tidak minta yang lain, dia tidak minta kekayaan, tapi dia tidak minta kerajaan, dia tidak minta banyak hal. Tapi pada waktu dia sangat-sangat menginginkan, Tuhan berikan padaku hikmat. Itu salah satu roh haus dan lapar yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Dan hari itu Salomo menjadi raja yang paling kaya, yang kekayaannya tidak bisa tertandingi oleh raja-raja sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan sudah berikan yang terbaik. Ya, mari saya mau ajak kita menyembah. Untuk saya sekali lagi mau siapkan hati kita untuk bisa terima roh haus dan lapar. Bukan lagi tentang makanan dan minuman, tetapi roh haus dan lapar tentang kebenaran, tentang Tuhan sendiri, tentang rohnya. Kita merindukan Roh Kudus, dan itu menguasai hidup kita sampai seluruh sel-sel kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kiara namaya sokora namaya shakarara, kiara namaya sokora namaya sherere. Oh, kiara namaya so shakara namaya shikiara namaya sokorororo. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari Roh Kudus. Tiada seperti Tiada seperti-Mu. Mari Tuhan, yang menjamah Engkau yang sudah membawa aku Tuhan dari orang yang tidak mengenal tentang kebenaran, di dalam hidup, dari keturunan yang tidak pernah mengenal nama-Mu, yang tidak pernah menyembah Engkau Tuhan, tapi Engkau membawaku sejauh ini. Sekali lagi ini hidupku, ini pasukan-Mu Tuhan. yang menjamah Syakarama
dan hamba berdoa Tuhan, sekali lagi jangan pernah biarkan roh rakus menguasai kami Tuhan. Dan biar kami ini jadi umat yang Kau cintai. Bukan tidak ada di antara kami yang terhitung dan terbilang menjadi bajingan-bajingan di hadapan-Mu. Umat yang tidak tahu diri, umat yang tidak tahu mengucap syukur, umat yang tidak menginginkan Allahnya. Sekali lagi Tuhan, buat Engkau jadi yang terutama dalam hidup kami. Selama-lamanya Engkau menjadi yang terutama di dalam hidupku Tuhan. Selagi nafas ini ada, biar Engkau yang jadi yang terutama Tuhan. Karena memang Engkau yang terbaik, Engkau yang terdahsyat, Engkau yang paling mencintai hidup kami. Ajari kami Tuhan. Untuk hari Jumat kami mau naikkan orkestra. Ini persembahan kami. Tuhan, sekali lagi aku tidak punya yang lain untuk membalas cinta-Mu. Aku cuma bisa berkata, Tuhan, biar orkestra ini naik di hadapan-Mu Tuhan. Sampai portal demi portal ilahi itu ada atas bangsa kami, atas provinsi kami, atas rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih buat semuanya.